Ngocok lucu, ngobrol cekcok dan lucu. Balik lagi di ngocok lucu bareng gue Kijul. Dan gue Afior. Ini kita episode kedua ya, Re? Episode kedua. Sebenarnya yang pertama pembukaan. Intro. Nah, ini kita baru masuk ke hal-hal yang pengen kita bahas nih. Hari ini kita pengen bahas tentang relationship. Apa tuh bang, relationship bang? Relationship itu kalau menurut gue adalah ketika cowok cewek punya status hubungan sebagai pacar, suami atau istri, gitu sih kalau menurut gue. Itu Relationship. Relationship. Itu hubungan suami istri. Itu beda ya? Bukan beda. Oh, beda. Relationship itu kayak Gue kelihatan bego aja. relationship. Iya, relationship. Menurut gue kayak suatu hubungan di antara kedua belah pihak atau banyak. Beda sama gue ngomongin apa sih? Iya, relasi. Relasi. Ikatan Oke. relasi. Oh, gue kira tuh relationship tuh kayak ya udah pacaran gitu. Bukan, beda. Bukan sekedar pacaran doang. Oh, bukan sekedar pacaran. Bukan. Oh, dari kata Menurut gue. Oh, menurut gue. Oh, gue baru tahu nih, sumpah. Kira emang lo doang gak sih kayak dari relasi itu ya? Relasi. Oh, relationship. Tapi kan sekarang kan orang-orang kayak mikir kalau dia relationship tuh menurut lo apa sih, kayak pacaran kan? Iya. Pacaran kan. Nah, terus ya jarang sih kayak orang yang kayak relasi, mikirnya kayak relasi kayak lu berhubungan dengan banyak orang dengan orang lain. Maksud gue nggak harus ke lawan jenis gitu. Iya, enggak selalu ke lawan jenis. Nggak selalu jenis. Kayak kita tuh relasi apa ya, brotherhood gitu. Oh, berarti gue malu relationship ya? Brotherhood gitu ya. Emang keren banget. Parah, keren banget. Masih awkward tadi toset tapi nggak. Iya, sorry. Ya. Terus kan gue juga udah pernah nanya lu kan waktu di yang pertama. Iya, apa tuh? Di intro itu. Lu tuh punya pacar gak sih? Masih questioning bang. Oh, berarti lu belum ada satu hubungan ikatan kayak pacar gitu ya? Wah, belum. Oh, belum. Tapi dari lu sendiri sih, lu pengen gak sih kayak pengen punya satu hubungan gitu? Sebenarnya pengen sih, Pengen, cuman ya? masih gimana ya? Masih ada rasa-rasa Trauma sih dikit. Trauma masih, ya. Dikit. Kayak takut kecewa lagi sih. Oh, takut kecewa lagi. Nah. Soalnya temen kita ini, si direktur kita ini, dia kayak gak mau punya hubungan, gak mau punya status. Iksan, lu kasih fotonya. M21 Jakarta. Nah, dia tuh, jadi kita ngomongin aja kali ya. Jadi Iksan ini adalah orang yang gak mau deketin cewek dulu ya. Jadi kalau misalnya ada yang deket, ya udah jadi teman kalau Iksan. Sebenernya ada nih cewek yang deket sama dia. Cewek tuh udah berharap sama Iksan, tapi Iksannya kayak ya udah let it flow aja. Kayak ya udah jalan dulu aja. Soalnya Iksan tuh emang gak mau yang terikat dalam satu hubungan gitu. Ribet pak. Ribetnya kenapa tuh? Tapi lu sendiri bilang lu pengen punya status pacaran? Pengen, cuma ya masa ya gua gini-gini aja nongkrong sama batang semua. Ya kan nggak mau bang. Gak apa-apa nih, rasain batang gini. Iya nggak gitu juga. Jadi gimana menurut lo? Apa nih? Iya, relationship itu. Oh, relationship ya itu kan gue bilang relationship itu ketika yang tadi gue bilang ya lu punya ikatan batin, kayak lu punya pacar, punya gebetan, itu yang gue anggap relationship. Tapi pas lu bilang kayak gitu, gue jadi mikir ternyata kita juga relationship, kita punya relationship yang bagus. Kita punya relationship. Kayak nggak gue normal anjing. Habis itu, nah ini yang gue pengen gue tanya nih. Iya. Ini tentang, kita kan ngomongin tentang relationship kan, pasti kan Ah. hubungan dengan cinta kan? Pasti dong. Nah, Enggak juga sih. oh enggak juga ya? Relationship, ya relasi ya? antara sesama manusia. Iya, nah maksud gue definisi Sorry banget ya. pandangan lu, sudut pandang lu tentang cinta itu apa sih? Maksud gue definisi cinta menurut lu apa sih? Soalnya banyak orang yang sekarang tuh nggak tahu apa itu definisi cinta sesungguhnya. Definisi cinta ya? Luas sih bang. Luas ya bang ya? Luas sih ya, luas. Susah dijabarin. Luas banget. Ya terus tapi yang kayak buat jadi patokan lu nih sampai sekarang tuh cinta itu gimana sih?
cinta tuh suatu hal yang gimana ya? Universal, cuman sifatnya tuh kayak bikin nagih gitu. Nagih. Bukan nagih. Oh iya, ngerti. Bukan nagih dalam tanda kutip. Iya benar. Nagih tuh gimana ya? Kayak setiap kita merasakannya tuh kita ada mix dengan perasaan lain kayak excited kah, atau merasa apa ya? Cinta tuh bisa juga bikin kecewa sih. Setuju. Kalau menurut gue, cinta itu sebenarnya kemarin gue nanya, semalam gue nanya di Twitter kayak dari temen-temen gue, sebenarnya menurut kalian tuh definisi cinta itu apa sih? Tapi mau kebanyakan mereka tuh nggak tahu, dan itu menyebabkan kayak rasa kekecewaan yang tadi lu bilang. Iya, benar. Makanya karena mereka nggak tahu definisi cinta menurut mereka itu apa, yang mereka tahu cuma ya gue ngarepin lu, gue juga berharap lu ngasih timbal balik yang sama ke gue. Kalau misalnya itu nggak kejadian, kecewa. Ya intinya sih jangan berharap lebih. Iya. Wah, setuju banget gue. Iya, parah. Asli. Buat lo semua, gue bilang jangan terlalu berharap. Apapun itu, ketika kayak lu suka sama gebetan lu berharap dia suka sama lu, tapi nyatanya dia cuma anggap lu temen kan. Pengalaman sumpah, sakit banget. Lu pengalaman? Kalau lu gimana? Kayak gue juga agak berharap lebih juga sih yang kemarin. Oh, sama gebetan lu sekarang nih? Ya enggak, bukan. Oh, bukan. Emang gue punya gebetan? Gue udah tahu. Berarti gue salah ngomong, maaf ya. Iya, yang kemarin juga kan gue. Ini kemarin yang mana? Yang kemarin. Kita. Kemarin. Ya, ketemu. Bukan, Oh, kemarin-kemarin. Oh, yang kemarin. Kemarin. Yang sama nanti. Hah? Iya. Oh iya. Terus? Iya, gue agak berharap lebih, terus jadi kayak sekalinya kecewa kayak gue jatuh banget bang. Tapi lu pacaran sama dia? Pacaran? Kemarin. Itu berapa lama? Ya berapa bulan. Anjing. Gue pikir orang-orang tuh pacaran cuma sebentar apa gue kelamaan ya? Nah, lu pas putus sama dia tuh kenapa? Maksud gue udahan gitu. Udahan. Kayak gak ada beda ini lagi sih. Maksudnya tuh kayak beda visi dan misi. Anjing. Visi dan misi. Lu kira bangun anjing. Nah, apa tuh? Terus lo gimana kalau gue terakhir gue putus tuh bulan November kemarin. November tahun kemarin 2019. Iya, terus itu gue di jalan berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu putus gue kedua kali. Pertama kali itu bulan Oh, jadi on and off gitu ya? Iya, tapi gue selama gue 3,5 tahun gue putus itu baru 2 kali. Oh ya, oke. Yang keduanya itu udah berhenti, udah nggak ada hubungan apa-apa, cuma teman doang. Iya. Itu masa-masa stres gue sih. Itu kan gue sampai turun 10 kilo berat badan gue. Gue pernah seharian 2 hari nggak makan, cuma minum sama ngerokok doang. Stres itu gue gitu, nangis tiap malam, mikirin hal-hal yang pas putus gue langsung deketin cewek sana sini, terlalu agresif. Baru 2 hari gue bilang. Nah itu dia. Pas gue bilang, aku suka sama kamu. Ya. Baru 2 hari anjing. Jangan. Terus? Karena gue se-hopeless itu, se-stres itu, makanya gue baru kayak ngocok lucu. Ada temen SMA kita, temen SMA juga. Itu gue chat. Gue nanya temen gue juga, kayak gue mau deketin temen lu dong. Yaudah Ki, deketin aja, gue bantuin deh. Dia juga bingung sih kenapa tiba-tiba gue ngajakin makan sushi teh waktu itu. Tiba-tiba banget kok. Waduh. Gue salah, bro. Cara lu salah. Gue agresif banget aja. Iya, cara lu salah. Gue agresif banget. Gue baru chat 2 hari, San. Gue tau dia suka makan. Gue suka agresif banget. Gue tau dia suka makan sushi itu dari situan yang tadi lu yang ulang tahunnya 31 Desember. Nah itu dia, gue tau dari dia. Tapi gue tanya juga ke cewek yang mau deketin, lo suka makan apaan? Sushi aja, udah. Terus gue bikin, dia lagi di Jakarta kan, dia kuliah di Bandung. Oh ya, oke. Terus kayak, yaudah ya makan sushi, terus dia kayak ghosting gue gitu. Terus dia ngerti. Cara lu salah emang. Karena gue hopeless kayak waktu itu, gue hopeless banget. Tapi gak bisa gitu juga bro. Iya sih, salah juga, itu agresif banget. Nah terus udah, gue deket tuh sama cewek. Setelah putus, akhirnya gue deket sama cewek, Januari kemarin? Januari tahun kemarin, tahun kemarin 2019. Oke, terus udah deket, tapi kayak gue ngerasa kurang cocok sama dia. Karena dia nggak bisa bersih.
Lu merasa ilfil atau gimana? Merasa ilfil. Merasa ilfil. Ilfil. Iya ya. Ini gue nggak tahu. Gue nih, lu tau tulisan please kan gimana kan? Lu tau tulisan please gimana kan? Iya. Gimana? Please. Gimana tulisan please? P-L-E-A-S-E. Iya kan? P-L-E-A-S-E. Nah, itu di belakangnya tambahin S. Please. Ada gak sih? Enggak, gue gak tau, gue gak tau ada apa enggak. Ada apa enggak? Enggak ada kan? Tahu. Gue juga gak tau makanya. Tapi sobat tuh gak ada. Oke. Sebenernya, dan itu gak sekali 2 kali ya, dia ngomong kayak gitu ya. Kayak ngajakin nonton, please. Places bukan places tempat bukan. Oh, bukan. Places. Iya itu dia. Terus itu kayak enggak deh. Ya oke, I get it. Oke. Oke. Lu misalnya jawab pertanyaan yes or no kan? Iya. Dia jawab not. Not. Oke. Not. Iya, belum. Kayak enggak, literally kan lu cuma tinggal bahas yes or no kan? Dia bosan enggak? No. Tidak. Iya. Itu gue kayak gue bukan mengintimidasi orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris enggak. Iya. Tapi kalau buat gue kurang serak aja gitu. Iya, emang Karena itu mendasar ya, iya, basic kan. Ngerti. Please. Cuman ya emang sih kayak kita juga kan punya kriteria. Iya. Bukan kriteria sih, kayak gimana ya? Ada feeling tertentu aja gitu loh, yang kayak buat kayak ilfil atau gak ilfilnya kayak ya udah itu sih masalah personal gitu loh. Tapi dari lu sendiri, lu ilfil sama seseorang, entah itu cewek atau cowok, karena pasti kan ada nih. Dari lu kan ilfil sama cewek deh. Ilfilnya kalau apa nih? Nggak pernah ilfil. Nggak pernah, sumpah. Lu keren banget. Iksanuddin M21. M21. Kalau lu apa? Kalau gue Iya. ilfil ya. Sama cewek deh, sama cewek. Kalau sama cewek ya, ilfil ya. Iya. Cewek yang bikin lu ilfil kayak lu pengen deketin dia terus tiba-tiba kayak ada satu hal yang bikin lu ilfil kayak enggak deh. Kalau ilfil sih apa ya, gimana ya? Kalau emang gue ngerasa nggak serak ya nggak serak aja gitu. Kalau untuk masalah ilfil kayak ya salah satunya kayak yang tadi barusan bahasa Inggris, bahasa daerah. Oh, daerah. Kata ya. Sorry. Nggak, bahasa asing lah gitulah. Yang basic kita tahu gitu loh. Terus juga orang-orang yang gimana? Jaim sih. Kayak enggak, gue juga jaim sih sebenarnya. Maksudnya kayak kalau kita kenal sama orang kan baru nih. Kayak ya lu mau malu-maluin kayak atau mau ya jaim all out semua gitu, kayak ya lu tunjukin diri lu sebenarnya. Cuman ya suka nggak suka belakangan sih. Belakangan sih. Maksudnya ya lu tuh nunjukin ke orang tuh kayak diri lu yang sebenarnya gitu. Kayak yaudah kalau gua orang yang jaim. Kalau orangnya kayak gua gini nih, quirky gini kayak gimana? Ya enggak, bukan maksudnya awkward aja gitu orangnya. Ya udah kayak ya lu aja gitu loh, maksudnya nggak usah malu-malu gitu loh. Ya pokoknya jangan jaim lah ya. Jaim sih jaim ya nggak apa-apa. Aduh gimana ya bang? Kalau gua susah ngejelasinnya. Kalau gua bau badan ya. Bau badan gua. Bau badan biasa ketek sih gue yang kayak. Iya. Gitu. Kalau gua ya gue bau ketek kalau misalnya gue udah ketekan banget, udah banyak ngelakuin aktivitas banyak segala macem gue lakuin. Tapi kalau cewek kan kayak misalnya masih pagi, lu habis mandi kan, masih wangi, masih pakai sabunan segala macem, terus dia udah bau ketek, dia nggak bikin ilfil sih. Maksud gue nggak bisa yang kayak lu jalan baru ketemu masih fresh, belum ada keringatan apa segala macem, terus kayak udah bau ketek gitu kan, kayak even cantik sekalipun gue nggak ngerti sih. Iya. Kalau bau mulut masih oke deh, soalnya nggak semua orang mulutnya wangi. Pepsod. Gue mau apa sih? Enggak. Pepsod ya. Itu kan nggak semua. Gitu sih gue. Oke. Terus ada pengalaman nih bang dari teman-teman kita bang. Oh. Ini pengalaman cinta mereka sih sudah. Coba lihat bang. Gue dari Twitter gue tanya kayak pengalaman berkesan apa sih? Atau yang
masih membekas nih sampai sekarang yang lu nggak bisa lupain? Ini dari lu dulu apa gue dulu? Dari lu aja dulu. Dari gue dulu ya. Ngocok lucu. Oh, ada yang diduain, Iya. selingkuhin, Mm-hmm. dibentak dengan kalimat kasar. Nah itu dia. Lu pernah gak sih kayak lu ngomong kasar ke cewek lu? Kalau gua, jujur gua nggak pernah ngomong kasar ke pacar gue atau gebetan gue tuh nggak pernah kayak ngomong anjing lu bangsat lu kayak segala macam gua nggak. Oke. Semarah-marahnya gua diem. Semarah-marahnya gua diem. Kayak abis itu gue bilang ke dia, aku tuh nggak suka bla 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 segala macam. Karena gue pada dasarnya gue nggak bisa yang ngomong kasar ke cewek gitu. Ngerti. Jadi untuk memiliki rasa cinta dan relasi ke lawan jenis lo itu menurut lo gimana? Gimana? Memiliki rasa suka ke lawan jenis gimana menurut lo? Kayak yang apa yang bikin gue suka dari dia? Gimana? Apa sih? Simpelnya Kayak kayak bego gimana? pronya pacaran apa? Oh, kalau gue pronya pacaran. Iya, Banyak sih, Yor. banyak ya. Banyak banget. Dan orang-orang dan lu semua kan pasti beda-beda ya. Kayak lu mau pacaran tuh mau apa? Mau dapat attention nggak? Tujuan lo Iya, apa? mau lu manja-manjaan nggak? Mau nyari FWB? Enggak. Itu jangan beda lagi bang. Iya, gue ya. Kalau menurut gue, pronya pacaran itu adalah kalau bagi gue ya selama gue rasain ya, ada tempat yang bisa gue jadiin rumah sih. Nah itu deh. Ketika enggak, gue nggak punya temen. Temen gue sebenarnya terhitung ada lah, bukan Ada. banyak ada. Gitu. Ada beberapa. Tapi nggak semuanya kayak bisa jadi tempat gue cerita. Iya, nggak semuanya lu bisa andelin. Nah gitu. iya, soalnya ada beberapa temen gue ketika gue cerita, aib gue dibuka sama dia. Nah itu recet. Itu gue nggak suka banget. Itu mulutnya yang berbeda. Itu yang tadi gue ceritain yang gue akhirnya menjauh dari dia. Oh iya oke. Nah itu akhirnya ketika gue punya pacar, gue udah mentok nggak tahu sih mana segala macam. Akhirnya gue jadiin dia kayak rumah gue buat cerita, buat nangis, buat manja-manjaan, buat ngadu, buat tempat gue cerita kalau gue lagi capek, keseharian gue apa aja. Itu sih yang kayak gue nilai positif ketika lo pacaran. Kalau kontranya? Kontranya yang gue nggak suka adalah ketika gue dikekang, posesif. Oke. Kayak gue sebenarnya selama ini nggak pernah dilarang sih, tapi dia bilangin ya udah aku cuma bilangin aja jangan kebanyakan main, fokus kuliah segala macem. Tapi ada beberapa yang kayak dia nggak larang gue, padahal yang gue lakuin itu menurut gue benar dan baik buat gue. Terus kayak dicek HP gue, oh ini yang paling gue nggak suka banget dan kedepannya gue nggak mau gue lakuin lagi, megang Instagram sama Twitter. Megang akun gue Instagram sama Twitter itu kayak itu childish banget. Enggak. Dan skip berat. Kayak enggak deh. Kayak kalau kata Gofar ya. Iya. Kalau kata Gofar nih, gue kutip dari podcast dia ngobam. Kalau HP lu aja dicekin, privasi yang lain lu tuh bakal diganggu sama dia. Iya, benar. Dan gue tuh kayak anjing bener juga, selama ini gue ngerasa kayak psikopat, bro. Iya. Buat apa sih lu? Nih gue tanya buat semua ya, buat apa lu ngecek HP terus sosial media pacar lo? Tapi lu kayak berarti lu nggak percaya sama pasangan lu ya? Betul gitu? Ya gue tau lu curiga, tapi at the end of the day ya udah, berarti emang dibuka judul itu aja sih. Ada komen gak bang? Kalau Iksan sendiri gimana? Pronya pacaran? Gue pernah pro pacaran. Enggak, maksud gue ya, lu pasti pernah pacaran kan? Atau dekat sama cewek yang kayak lu anggap gebetan. Iya, terus ya ada advantage iya, dan bener. disadvantage gitu. Bener. Kayak apa yang lo rasain tuh? Ya intinya kalau berhubungan, kalau lu bisa saling percaya, itu udah paling enak. Lu dengar tuh anjing, lu dengar. Terus? Ya intinya kalau misalnya lu bilang katanya cinta itu nggak ngelihat ada alasan. Cinta itu adalah tujuan untuk menyempurnakan segala sesuatu hal. Keren. Iksan banget emang anjing. Sambat. Coba kan ganti gue di sini kan. Oh enggak ya. Ada kalau ruginya bang? Oh iya, ruginya apa tuh Sen?
kayak duit apa jadi keluar banyak, saling 200.000. Tadi dia cerita apa? Dia pernah keluar sehari jalan sama cewek 200.000 aja. Oh ini kan lu. Kagak mau gua. Enggak, gimana gitu? Jadi sebenarnya ruginya tuh gini ya. Di satu sisi lo akan justru memilih, lo akan mementingkan siapa, apa, dan lo kalau misalkan mementingkan suatu pacar lo, itu sama aja lo hal egois juga. Pacar lo ini kenal baru, tapi lo harus memprioritaskan dia. Memprioritaskan pacar lu. Nah itu sih bener kata Iksan, kayak ketika lu punya cewek pacaran, kayak secara nggak langsung pasangan lu kayak lu harusnya milih gua karena gua selalu ada. Padahal nggak gitu caranya, karena teman-teman lu tuh jauh lebih lama sama lu, pasti tahu lu gimana segala macam. Dan ketika lu punya pacar, secara nggak langsung lu dipaksa untuk milih. Tapi menurut gue ya, Menurut lo ya? kalau pacaran yang sehat itu tuh saling suportif. Kita tuh kayak punya mimpi masing-masing kan. Kita tuh punya cita-cita masing-masing. Bener. Apa yang kita pengen achieve di dalam suatu kehidupan kita. Kayak kita saling dukung gitu, kayak udah lo kerjain deh kuliah lo apa, nanti apa namanya, kan kita juga bakal raih suatu tujuan tuh sama-sama gitu loh. Tapi itu hubungan yang sehat. Itu hubungan yang sehat. Tapi yang gue balik lagi ke lo nih, advantage yang lo dapat ketika lo pacaran itu apa sih? Ya sama sih. Sama kayak gue. Gue menganggapnya suatu hubungan itu adalah rumah, yang dimana kita bisa tempat berlindung, Iya benar. berkeluh kesah. Benar banget. Kita apa ya? Menurut gue tuh kayak zona nyamannya kita tuh ada di situ. Gitu. Ketika dia hilang, kita tuh seperti apa teh namanya, kehilangan arah. Kayak lu nggak tahu mau cerita Parah. siapa lagi segala macem. Kayak lu udah kehilangan rumah lu gitu. Itu tuh suatu hubungan tuh gue ibaratkan seperti rumah gitu, yang dimana kita tuh nyaman, ya kan, saling apa ya, jaga satu sama lain, ya kan. Jadi support system lah ya. Support system banget. Terus kayak selama ini kayak hal yang kayak apa ya? Kan tadi kan pro-nya, kontranya lu kayak pacar itu apa sih? Kontranya sih, kalau menurut gue di mana kita saling udah nggak suportif lagi, itu kontra terberat tuh kayak udah beda tujuan gitu loh. Udah beda jalan pikir gitu ya. Udah beda jalan pikiran. Ya gitulah, emang people does change gitu loh. Apa tadi? Gue nggak ada. Orang berubah pak. Oh iya, people does change. People does change. People does change. Orang tuh berubah. Kita tuh nggak bisa memaksakan maksa. kehendak gitu loh. Kayak ya kalau emang kita udah beda tujuan ya apa boleh buat gitu loh. Kayak ya udah kita goes in separate ways gitu aja. Tapi yang barusan tadi ini yang tadi temen gue yang kayak dia di apa pakai omongan kasar lah sama cowoknya segala. Oh temen gue cewek tadi pakai dibentak-bentak bahasa kasar gitu. Menurut tuh kayak harusnya nah aja gitu. itu personally gue kayak pernah pernah dulu banget SMP nggak apa SMP masih udah kayak iya sih namanya kok apa bang jatuh. Oh ya sorry ya jadi ya gitulah, kayak gue semakin kesini semakin sadar gitu loh, kayak kalau itu nggak baik banget loh. Tapi perlakuan kayak dari secara omongan atau sikap gitu, kayak emang itu bukan gue banget gitu loh. Yang sekarang tuh udah gue belajar gitu loh. Gue ada temen dia udah putus sih untungnya sama mantannya dia. Dia udah pacaran lagi sekarang. Dia sama mantannya ini kayak ngomong kasar lah, terus abusive, kayak main fisik segala macem, cowok padahal juga temen gue cewek gitu. Mantan ini kayak abusive, main tangan, terus kayak ngomongnya kasar. Terus dari gue pribadi yang gak pernah melakukan hal itu kayak nyet, lo tuh cowok, gak seharusnya lo kayak gitu. Dan lo tuh dianggap rumah buat pacar lo.
buat pasangan lo. Ketika udah nggak ada orang lain buat jadi tempat cerita, lo tuh orang terakhir, atau bisa jadi lo orang pertama yang jadi tempat buat dia cerita. Bisa diandelin banget. Iya, bisa diandelin. Dan gue nggak ngerti kenapa orang-orang tuh sampai main fisik, sampai ngomong kasar ke pasangannya, kayak lu nggak bersyukur banget. Di luar sana tuh banyak yang pengen sama pasangan lu gitu, dan lu tuh yang dipilih sama pasangan lu. Intinya bersyukur aja lah ya. Iya, kayak lu tuh nggak bersyukur banget, pacar lu cantik, pacar lu ganteng, tapi lu abusive, lu ngomong kasar segala macem. Attitude sih. Iya, gue bilang udah jauhin aja, putusin aja, karena itu udah, menurut gue itu udah di luar batas wajar. Iya. Karena gue yakin orang tua dia sendiri pun nggak pernah kayak gitu, karena kayak, Nah itu benar. iya kan, lu baru pacar udah kayak gitu ke pasangan lu, gimana tadi jadi suami istri kan? Udah jauhin aja, putusin. Tapi gue sayang Jul sama dia Jul. Gak bisa gitu juga, sayang bukan jadi alasan. Iya, nah itu sayang tuh bukan jadi alasan ketika lu mau ketahan sama pasangan lu yang temperamental. Lu salah banget deh, sumpah. Ya gue tau lu sayang sama dia, maksud gue ya ketika lu sama dia lu jadi diri lu, gue tahu. Tapi gue percaya masih banyak orang di luar sana yang mau terima lo apa adanya, yang baik sama lo dan tidak kasar kayak mantan lo. Gue percaya dengan hal itu sih. Dan sebenarnya ada lagi nih bang. Oh ada lagi yang curhat, coba yang menarik. Enggak di Instagram lo? Adalah teman pokoknya. Oh teman lo. Nah jadi ada nih teman gue nih, menurut lo gimana nih? Apa tadi? Dia cancel kuliah cancel kuliah di luar negeri demi pacar. Demi apa? Ya, terus abis itu pacarnya udah 2 tahun, terus putus, ditinggal nikah. Tuh gimana tuh dong? Parah banget deh. Gue sebenarnya ditinggal nikah bang. Gue nggak ngerti ya kenapa orang-orang lebih milih pasangannya daripada kuliah mereka, pendidikan mereka, dan cita-cita mereka gitu. Padahal itu Padahal prioritas lu sendiri. Iya, itu prioritas lu sendiri. Iya kayak, aduh gue gimana ya, kayak itu jahat sih. Itu jahat banget. Parah. Brengsek sih itu cowok. Bilang ke teman itu, brengsek anjing mantan lo gitu. Udah putus kan, udah nikah kan, ya udah brengsek anjing mantan lo. Kayak kesian banget. Lu tuh udah nggak seharusnya lu kayak lebih mementingkan pacar lo gitu. Iya. Gue tau lu yakin lu bakal sama dia ke depannya, tapi kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu bang. Karena selama apapun lu sama pasangan lu, itu nggak menjamin lu bakal nikah. Dan terus akhirnya dia nggak jadi kuliah di luar negeri. Enggak. Lu dekat sama dia nih? Dekat. Akhirnya kuliah di Indo? Kuliah di Indo. S1? S1. Terus akhirnya dia punya cowok lagi akhirnya? Belum. Oh belum? Masih trauma? Dia masih trauma. Nih ya buat cowok-cowok di sana, kalau lu mau nyakitin cewek, mikir 2 kali. Bukan jangan mikir kesenangan lu doang, traumanya. Iya bang. Gitu. Ya meskipun gue pernah nyakitin cewek, tapi gue sih. Iya, sebenarnya kita udah belajar lah dari Iya, kesalahan. belajar dari kesalahan. Ada lagi nih. Apalagi tuh? Menurut lu gimana nih? Dia jadi selingkuhan selama 2 tahun. Oke. Tapi ujung-ujungnya dipacarin. Oh, dia dipacarin. Jadi sebelumnya selingkuhan dulu. Iya, selingkuhan dulu baru dipacarin. Oh, baru dipacarin. Sekarang tuh dia awet. Oh, dia awet sekarang. Awet sama sekarang. Gimana ya? Selingkuh adalah hal yang sangat amat tidak dibenarkan menurut gue. Kau sangat tahu. Oh, itu. Beda ketawa gue. Ya meskipun gue pernah. Gue nggak pernah selingkuh. Kalau gue gini kan. Apa? Gue putus sama mantan gue nih. Tapi masih dekat, masih chat-chatan gitu lah segala macam. HTS lah. Oke. Nah, misalnya gue putus sama siapa ya? Ini sama Abigail misalnya. Gue putus sama Abigail. Iya, Iya, gue putus sama Abigail. Nah, tapi pas habis putus gue masih dekat sama dia. Tapi selama gue dekat sama Abigail, gue dekat sama cewek lain. Iya. Misalnya sebutnya Nindi gitu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya gue lebih milih orang yang gue deketin ketimbang gue balikan sama mantan gue gitu. Itu selingkuh gak sih menurut? Itu enggak kan? Menurut gue gampang bosenan sih. Tapi kalau gue bosan gue mau 3,5 tahun ya kemarin ya. Iya, kemarin itu emang lagi desperate mencari ini apa teh namanya? Kejelasan dari ini loh. Berarti dia selingkuh nih. Jadi selingkuhan selama 2 tahun.
Terus pacarnya yang mantannya yang sekarang jadi pacarnya tahu kalau dia selingkuh? Wah, kurang tahu Lu nggak tahu ya? Kurang tahu. Sebenarnya menurut gue selingkuh tuh nggak benar, nggak baik. Emang nggak baik. Sangat amat tidak dibenarkan. Mau lu alasan apapun kayak lu mau alasan apa bla 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 A B C sampai Z tuh nggak dibenarkan gitu. Emang nggak boleh sih. Iya. Maksudnya tapi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. iya nggak juga bang. Nggak juga Ya nggak juga bang. Terus? Tapi menurut gue Ah ya, menurut lu gimana? kayak selingkuhan tuh gimana ya? Emang gak benar sih maksudnya. Gue setuju, emang gak benar. Cuman ada tapinya. Apa tuh tapi? Berarti lu ada pro-nya juga nih nggak selingkuh nih? Enggak. Oh enggak? Gue nggak membenarkan juga. Iya benar. Masalahnya gitu. Sama kayak lo di posisi dimana si orangnya ini tidak ada kejelasan dengan si pihak lainnya, lawan pihaknya. Nah, ya kita tuh nggak tahu gitu loh, kita tuh apa gitu loh. Tapi kita tuh dekat sama orang lain, tidak dalam suatu hubungan maksudnya tuh. Kayak kita belum ada suatu kejelasan gitu loh di antara kita berdua. Kita dekat sama orang lain. Sebenarnya kita langsung udah kedua cewek. Iya, kita bisa milih gitu loh. Bukan dalam artian gue membenarkan hal ini juga gitu loh. Kayak kita juga punya pilihan gitu loh. Di antara kita udah mau sama yang udah jelas atau yang masih gantung. Masih gantung ini. Ya terserah, itu balik lagi ke diri kita masing-masing juga gitu loh. Kita mau milih lanjutin yang sama yang udah lama ini atau kita pilih yang baru. Berarti selama ini temen lu tahu dong kalau dia selingkuhan? Tahu. Oh, temen gue. Berarti tadi ya. Boleh. Silakan. Jadi temen gue cewek. Jadi selingkuhan. FWB. Iya, oke. Tapi bukannya sampai iya. Itu enggak, cuma kayak ya udah nggak sih affection segala macam kayak orang pacaran. Dia suka, dia senang akan hal itu. Jadi selingkuhan orang. Kayak itu tuh nggak bisa kayak gitu selamanya. Gue bilang perasaan lo tuh dibagi dua, berarti gitu. Sama lo selingkuhannya sama dia pacarnya. Seperti deh, ya nggak apa-apa sih Ki, yang penting gue dapat apa yang gue mau, dia begitu. Nggak gitu juga sih. Iya kan? Karena lu ada temen, maksudnya tuh temen. Ada gua. Iya, maksudnya tuh kayak temen gue juga ya begitulah, maksudnya ya apa yang lo mau kita kayak ngehibur gitu loh. Bener. Maksudnya kita giving you attention gitu loh yang lo perluin gitu loh. Kayak lo nggak perlu kayak nyari selingkuhan, seliran gitu loh. Kan masih ada banyak temen lo gitu. Tapi emang selingkuh tuh emang tidak bagus. Tidak. Jadi kalau emang udah ketahuan pasangan lo selingkuh, kalau lu maafin sekali ya pasti bakal dilakuin lagi guys. Kemungkinan besar itu pasti ada. Dilakuin lagi. Itu gitu. Tergantung gimana ya, kebiasaan sih. Iya sih. Oh iya, habit dari orangnya. Habit dari orangnya. Kalau emang orangnya tuman sih, maksudnya ke orangnya gimana ya, Din? Batu. Iya, emang batu banget bilangin kayak lu jangan selingkuh ya, gue nanti dapat karmanya gitu kayak ya dapat karmanya lah gitulah, dia bakal di. Tapi gue percaya sih karma itu ada. Emang. Gue percaya. Bukan karma sih, timbal balik lah. Istilahnya apa yang lo lakukan sekarang tuh pasti nanti bakal berimbas ke. Iya, bakal kejadian lagi tuh. Even yang baik atau buruk tuh pasti kejadian lagi. Terus ada lagi nih. Ada lagi nih. Yang baik juga ya ternyata. Belum diupload tadi. Kebanyakan sih diduain sih. Oh, diduain. Terus ada juga nih. Selingkuh berarti. Sama konteksnya selingkuh itu. Terus ada lagi. Yang beda ya, beda. Yang beda ya. Ini ada nih orang. Apa tuh? Pacarnya minta break, alasannya mau cari suasana baru. Ternyata suasana barunya itu cewek baru. Bangsat banget ya. Udah lu. Si cowoknya tuh minta break, bukan putus. Kayak aku mau cari suasana baru ya, sorry banget ya sayang. Terus habis itu kayak besoknya kayak sorry banget ya sayang, aku udah. Dia minta maaf tapi ke saya terus punya cewek baru. Iya, punya baru. Pokoknya jangan percaya dah kalau pasangan lu minta break tuh jangan bullshit aja. Tapi mending kalau enggak sih bang, menurut gue ya. Kalau break
dalam artian kita introspeksi Introspeksi, diri, iya. introspeksi apa Apa sih? introspeksi Introspeksi. introspeksi diri Introspeksi, ya. introspeksi diri itu tuh kayak self reflection gitu loh, kayak kita tuh salahnya apa, kita tuh ngaca kita tuh salahnya di mana gitu loh, kayak dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi gak sih anjing? Ya dalam jangka waktu tertentu lah, dimana nanti kalau emang udah kita ketemu titik terangnya, kita tuh udah bisa saling kuat lagi gitu loh. Menurut gue gitu. Menurut sih. lu gitu? Itu tuh ada waktu untuk sendiri gitu loh, kan kita nggak bisa waktu dalam, maksudnya waktu sama-sama mulu gitu loh, kayak gue mau sama lu terus nih, gue nggak mau Kayak pasti ada sendiri gitu titik loh. capek gitu. Iya capek, Kayak sendiri gitu. jenuh. Iya. Terus gue pengen cari suasana baru atau Cewek dong. bukan suasana Oh, baru, iya. bukan. Maksudnya suasana baru dalam artian tuh gue self healing gitu. Oh, loh. self-healing, iya. Maksudnya dalam artian introspeksi Iya. diri. Introspeksi. Introspeksi diri. Introspeksi. Introspeksi diri. Iya, introspeksi. Ya udah, ya gitu, kayak kita ngaca lah salah kita di mana. Dalam habis itu ya udah kita comeback stronger aja gitu. Insya Allah. Nah, kalau itu kan balik ke orang yang masing-masing gak sih? Balik lagi. Kalau gue adalah, kalau gue break. Nah, kalau gue nih orangnya ketika gue break, orang-orang pasti nanya, lu kenapa Ki? Jul putus sama enggak, gue lagi break. Nah, Tapi pasti ada aja orang yang bikin gue nyaman. Dan akhirnya gue lebih pilih orang itu ketimbang gue balik lagi ke mantan gue, ke pacar gue yang gue lagi break. nggak bisa gitu bang. Kan gue bilang, Iya. kan beda-beda kan. Beda-beda. Kalau gue gitu, iya itu gue waktu itu sempet gue pengen break ya sama mantan gue yang kemarin. Aha. Setelah gue pikir-pikir, kalau ujung-ujungnya putus, buat apa? Mending putus aja sekalian gitu ya. Akhirnya gue putus akhirnya sama mantan gue. Gue putus. Gue alasannya waktu itu pengen memperbaiki diri sih. Tapi dia masuk. Dia Oke. nyindir gue kayak memperbaiki diri your ass kata dia gitu. Dia nge-tweet kayak gitu. Oke. Dia nyindir gue. Oke. Memperbaiki diri your ass. Tapi bener, gue memperbaiki diri. Kayak gue ketemu lu, ketemu Ihsan, ketemu Fikri. Kita bikin podcast bareng. Dan apa? Sebenarnya dia nggak ngelarang gue untuk melakukan hal-hal yang gue suka sih, Yor. Dia mendukung banget, sangat mendukung. Suportif banget. Suportif. Oh ya. Suportif lah. Suportif lah pokoknya. Iya, dia suportif banget sama gue. Terus? Tapi ya mungkin kalau dari gue ngerasa dia terlalu banyak yang kayak ngasih masukan ini itu segala macam, padahal gue nggak perlu. Oke. Karena gue belum pengen lakuin dulu kayak kira ya udah. Tapi gue sampai sekarang belum dapet cewek yang buat gue jadi pacar. Belum ada tuh. Belum ada, tapi chat cewek banyak. Iya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, Nggak apa-apa. karena gue gak punya cewek, gak punya satu hubungan ikatan. Nggak, ya nggak. Maksudnya itu relasi banyak. Bener, relasi. Relasi. Bukan lu fuckboy anjing kan. Ya fuckboy itu emang lu deketin cewek sana sini, maksudnya lu deketin satu pengen apa ya, nafsu lu doang, pengen buat attention ONS. seeker gitu. Iya. Ya bukan dalam konteks Bukan lu seriusin. seks doang sih, bukan dalam intention lo ke orang gitu loh. Itu sih gue kayak, aduh, yaudahlah gue sekarang sendiri dulu, gue puas-puasin main sama temen-temen gue. Iya. Takutnya ketika gue punya pacar, waktu gue main sama temen-temen kayak Kambil. berkurang, bukan ngambil berkurang, Oh iya. berkurang gitu. Soalnya gue pernah rasain kayak ketika gue punya pacar gue mulu. Bukan Iya. karena gue ngejauh dari temen-temen gue, karena temen-temen gue gak ada yang bisa ngajak gue, cuma dia doang. Ngerti. Lagi Nah, gimana nih kita mensikapi beda agama, pacaran dalam beda agama? Wah, udah. Aduh, susah banget. Beda agama. Harus beda ya? Beda agama, Bang. Tapi lu pernah gak sih beda agama? Gue tanya dulu, lu pernah gak sih beda agama? Gak pernah. Gak pernah. Pacaran beda agama tuh gak pernah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Tapi deket sama beda agama pernah dong? Saya Enggak, pernah dong? Ya, pernah. Gue juga pernah pacaran beda agama. Pernah gue pacaran beda Berapa agama. lama tuh? 2 bulan doang. 2 bulan doang kan? 2 bulan doang. Waktu SMP itu gue. Waktu SMP gue.
gue pacaran sama dia cuma 2 bulan waktu itu gue sama dia. 2 bulan? 2 bulan doang. Jadi SMP ya gimana cinta monyet kan? Iya. Lu tau mantan gue yang, lu tau mantan gue kan? Sahabatnya mantan lu SMP. Kayak kenal. Iya. Nah itu dia. Gue habis putus sama dia. Gue ke. Iya. Ya itu tuh sama dia. Iya gue sama dia terus kayak cuma 2 bulan. Gue putus sama si. Itu gara-gara gue chatan. Pokoknya gitu lah kelihatan gue suka sama. Dari A sama B. Dari A ke N. N. AB. Oke AB. Nah, abis itu gue putus sama B gara-gara gue masih kontak-kontakan sama si A. Dia cuma 2 bulan doang dan emang susah sih, sumpah. Gue pernah main ke rumahnya kayak susah, kayak udah susah banget. Balik lagi, menurut gue beda agama. Kalau dalam konteksnya menjalin suatu hubungan itu teh sah-sah aja. Sah-sah, iya benar sah-sah aja. Kita dia memikirkan agama, maksudnya tuh kita berbuat baik kan ke sesama. Iya, itu tuh udah wajib gitu. Kita nggak boleh membedakan. Iya, beda-beda gitu kan. Cuman dalam konteks kalau lo agamanya kuat banget atau taat banget gitu loh, kayak mending cari yang seiman sih menurut gue. Soalnya berat sih long distance relationship. Nah itu beda lagi bang. Beda lagi. Jangan bahas itu dulu deh. Jangan bahas itu dulu. Tapi gue sampai sekarang gue nggak kepikiran buat deketin yang beda agama sih. Cuman tuh kalau beda agama. Tapi kalau untuk temen chat, oke. Kalau udah pengen serius nih dari restu dari kedua belah pihak itu susah. Benar. Kita harus nemu titik tengahnya. Kalau enggak kita yang ngikutin dia ngikutin kita gitu. Karena pernikahan beda agama di Indonesia itu masih menjadi hal yang tabu gitu. Dan emang nggak boleh nggak sih? Emang nggak boleh nggak sih? Karena nggak boleh ya? Nggak boleh kan? Jadi harus ada yang pindah gitu kan? Kecuali nikah siri nggak sih? Kalau mau nikah beda agama di sini kalau terdaftar ini negara ya pindah. iman. Atau sini lu nikahnya di luar negeri. Terus baru pindah ke Indo. Tapi kan lu jadi warga negara luar negeri juga. Iya. Nggak bisa pokoknya nikah di sini. Tapi statusnya suami istri atau gimana? Apanya? Iya, lu nikah di luar negeri nih. Tapi lu jadi warga negara mereka dulu baru bisa biar nikah beda agama. Pas lu pindah ke Indo, ya lu status lu suami istri tapi bukan warga negara Indonesia. Karena lu udah terdaftar di warga negara sana kan. Jadi kita ke Indonesia jadi turis. Iya benar, jadi turis, benar. Jadi pendatang gitu. Gitu sih. Beda agama udah susah banget. Nah terus lagi nih bang, ini ada yang amsyong banget nih. Dia udah bawain makanan kesukaannya sampai rumahnya. Nah, dia jalan sama yang lain. Demi apa? Ya Allah. Enggak. Jadi pas dia datang, dia bawain nih. Tuh orang nggak ada. Udah packing nih. Udah Makanan. Makanan. Stack box. Makanan nih. Iya itu makanan. Gue bawa kan ke rumah. Tetep, assalamualaikum. Makanan buat kamu. Ternyata orang tuanya jawab, maaf Dik, si A udah lagi jalan sama temennya. Waduh, temen yang mana tuh? Waduh, ngocok lucu. Terus, gimana tuh? Sakit banget gak sih? Asli. Parah. Gue sebenarnya nggak pernah kayak gitu sih, orang nggak pernah. Alhamdulillahnya belum ngerasain kayak gitu. Tapi itu posisinya pacaran? Nggak tahu. Nggak tahu. Sebenarnya kalau posisinya nggak pacaran ya hak si cowok sih mau jalan sama siapa aja. Iya, Mau siapa aja. Nah, urusan lu baper sama si cowok ya tanggung jawab lu sendiri. Ya, kalau belum ada hubungan Iya, gue tahu sakit hati, tapi lu nggak berhak untuk melarang dia mau jalan sama siapa aja gitu kan. Tapi kalau konteksnya masih pacaran, wah itu udah cerita. Tapi menurut gue ya, dalam suatu hubungan tuh kayak kita punya kriteria kan. Iya benar. Kita juga punya rules juga. Iya kan? benar kayak gue tadi. Yang nggak ada yang mungkin lah kayak pacaran terus kayak itu gue lepas aja kayak gue yang penting gue percaya sama lu. Iya benar. Gitu loh. Kuncinya kepercayaan.
modal kepercayaan doang meskipun nih. klise percaya itu tapi itu emang Kayak lu mau ngapain aja terserah lu deh. Hmm. Tapi gue percaya sama lu, asal lu nggak ketahuan. Enggak, maksudnya gue percaya sama lu, cuma jangan hianatin juga lah gitu. Gimana ya? Itu tuh beresiko sih. Emang beresiko. Apalagi yang LDR. LDR tuh modalnya kepercayaan doang. Tapi lu pernah kasih LDR? Ah? Pacaran LDR pernah kasih? Belum sih. Oh belum? Belum pernah. Gue LDR. Jadi gue di lantai 3. Cewek Bukan. gue lantai 4 itu LDR anjing. Bukan bang. Dibilang Kayak gue LDR tuh Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Oh cewek. Kayak masih dalam kota belum LDR? Iya belum. Iya paling jauh lah segitu. Oh, lu Jakarta Barat sama Jakarta Pusat sama Selatan. Depok. Oh jauh banget. Depok bang. Depok tuh apa sih, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Gue pernah dari Jakarta Barat Heeh. ke Depok naik motor nganterin. Terus putus. Kayak gitu. Demi apa putus? Perjuangan. Oh, effort. Ya gue nggak maksudnya gue nggak ngarepin timbal balik gitu Iya, loh. iya. Kayak yang penting gue ikhlas Iya, jalaninnya iya, kan, iya, ya kan. Yang penting lu ngeluarin effort tuh ikhlas gitu ya. Cuman gue minta dihargai. Oh, benar banget. Dihargain itu penting bro. Bener. Kayak lo ngelakuin sesuatu kayak ada effortnya untuk lawan jenis lo, cuman lo gak dihargain. Oh, lu pernah kayak gitu? Itu sakit banget. Ngerasa gak dihargain. Itu sakit banget. Dihargain tuh kayak suatu hal yang Ya lu gak usah bilang terima kasih gitu. kayak lo seenggaknya bilang makasih ya. Itu udah kayak udah, aduh. Iya, berarti gue dihargain banget. Dihargain banget gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak ngerasa gak dihargain? Wah, Yang paling parah deh, yang paling parah. parah. Padahal lu udah ngeluarin semuanya nih, effort lu udah bagus, udah. Kayak gue nggak pernah cukup gitu loh. Iya, lu gitu. Iya, kayak gue udah memberikan lo semua, tapi kayak dibalasnya gitu. Terus kayak, ya anjing. Enggak sih, kayak. Nggak usah nangis apa. Ada di situ. Iya, Oh, iya. jatuhnya gue ngarepin ini sih timbal balik. Balik, ya. Cuman ya mau gimana lagi Tapi sih. emang gitu gak sih, ketika lu udah ngeluarin effort tuh pasti lu berharap pengen dikasih timbal balik yang baik juga dari orang itu. Even sama temen lu sendiri ya, bukan cuma sama pasangan. Gue pernah, gue udah ngasih effort segala macam, gue udah ngorbanin kan badan gue, waktu gue, mental gue segala macam. Tapi dia selalu bilang effort kamu tuh nggak jauh lebih besar daripada aku gitu. Itu gue kayak gue nggak dihargain banget sebagai cowok yang ngasih effort lebih ya. Karena effort yang bisa gue kasih adalah ya badan gue. Karena tampang gue kan ya udah biasa aja kan, nggak ganteng-ganteng banget kan, nggak kayak lu Ihsan, Gue juga nggak ganteng. Ngocok lucu. Nah itu yang gue bilang ke sepupu gue, hal yang bisa gue keluarin lebih adalah ya kebucinan gue itu, kebucinan gue. Bukan istilahnya tuh gue kayak sebel banget itu bilang lu bucin banget sih, lu bucin banget. Aduh, tapi kita tuh nggak bucin, kita tuh kayak ngasih apa ya, ngasih yang kita suka gitu loh, yang kayak bisa kita keluarkan gitu kan. Maksudnya kita tuh ngelakuinnya tulus juga lah gitu loh. Bener. Kayak lu bucin banget. Iya, Ya lu nggak setengah amat kayak ya. nih Fikri nih, bener Iya. saya banget kamu ini. Ini bucin banget nih sama Ya, cewek lu. ini. Tapi kayak itu kan perjuangan lu gitu loh, ke dia gitu loh. Ya kenapa yang kita kayak elah lu bucin amat. Buat lo semua yang bilang temen lu bucin, lu anjing, tau gak? Ini kayak sebel banget. Iya. Parah. Kayak itu, ya udahlah, gue juga ngeluarin effort men ketika gue sama dia. Kayak gue, apa yang gue bisa keluarkan dengan maksimal ya ketika gue sama dia gitu. Iya. Bukan berarti gue bucin, bukan berarti gue gak ada waktu buat sama lu. Karena emang lu tulus. Iya. Gitu. Kadang dia juga ngasih feedback ke gue tuh baik gitu. Nah itu. Bukan gue bucin, gue gak suka banget tuh orang-orang yang apa yang apa sih namanya? Apa? Bukan display namanya, mencap orang tuh bucin. Ada budak cinta, ada butuh cinta. Itu gue kayak gak suka banget. Kayak mencap orang tuh bucin gitu. Ya lu kalau punya pacar ya lu harus seenggaknya ngeluarin waktu yang lebih lah buat pasangan lu. Iya. Ya terus Ada juga nih yang bersyukur nih. apa tuh? Dia bersyukur banget nih. Luar biasa karena tiap hari berasa naik roller coaster. Maksudnya? Turun naik, Iya, maksudnya iya. ups and Oh, downs gitu. hubungannya. Partnerku ini agak sibuk, cuek tapi sabar. Oh, Wah, itu kayak wah itu udah best feeling Iya, banget sih. bener. Lu udah ngerasain Bener. ups and downs Bener, sih bener, bareng-bareng.
Bener. Apalagi kalau lu udah bertahun-tahun dan akhirnya emang lu matang gitu loh, karena emang lu udah saling dewasa dan berpikir kritis Iya, dan iya, bener. gimana ya, emang lu tuh saling suportif gitu Iya, loh. iya. Ya emang itu best feeling ever. Bener. Parah. Jadi kalau udah punya pacar, terus lu udah ngerasain naik turunnya tuh kayak keren banget, dia tuh udah nemenin gue dari bawah banget sampai sekarang gue yang sekarang gitu kayak sabar, Parah. even dia cuek sekalipun. Sorry. Apa santai. Even dia cuek sekalipun ya apa-apa, yang penting dia sabar sama gue. Iya sih, itu yang bikin hubungan lu tetap awet. Bener. Karena lu menerima Iya, bener. segala hal. Intinya Ah, sabar. sabar. Sabar tuh udah paling kayak percaya dan sabar tuh kayak Percaya dan sabar. udah level dimana lu tuh udah matang ya buat pacaran gitu. Kalau lu belum percaya dan sama sabar tuh kayak enggak deh. Enggak. Ngocok lucu. Ya, oke. Sekarang kita untuk penutupan kita ada pertanyaan dari dua orang Dari teman kita. director kita apa sih, bukan director ya, apa sih namanya? Kan. Teman kita. Teman kita, sahabat kita. Sahabat kita. Dari siapa dulu? Iksan, tanya. Fik dulu. Ini buat dua-duanya. Tentang apa nih? Apa aja tentang percintaan lah. Tenang Bang, bukan quiz Bang. Iya. Apa aja ntar kita jawab. Tapi kalau Nggak apa-apa, tanya aja. lu gimana sih kalau dapet pacar yang notabene ya udah pernah dipakai? Oh, gimana itu? Gimana? Jadi dia nanya, Menurut lo? Langsung. kedengeran nggak sih dia? Kedengeran. Oh, Nah, jadi kalau ini lu nggak tahu nih kalau dia udah pernah dipakai, tapi pas udah lu pacarin, tahu udah pernah dipakai. Oke. Gimana sih? Kalau gue pernah dapet, Nah, bukan pacar sih, gebetan. menurut lo gimana? Kalau menurut gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Selama Tapi kalau lu belum pernah ngerasain? belum pernah ya. Iya, nggak maksud belum pernah. Terus gue nemu cewek yang gitu. Dapetnya yang begitu. Gue sebenarnya nggak apa-apa sih. Fun-fun aja. Fine aja selama ya itu masa lalu lah. Iya. Kalau udah lupain ya udah gitu. Gue sih nggak apa-apa, fine aja, nggak masalah. Tapi terus kalau di depannya gimana? Ya, misalnya lu jauh nih sama dia, tapi kan dia sebelumnya kan pernah hyper. Kalau jauh dari lu gimana? Kalau dari gue, Kalau dia takut hyper lagi? kalau gue gampang sih. Kalau udah ketahuan nih di misalnya gue LDR sama dia, terus dia melakukan hal itu dengan orang lain ya gue putusin sih. Itu termasuk cinta. Karena dari guanya juga gue nggak pernah sama dia atau sama siapapun, gue nggak pernah. Terus dia sama orang lain kayak gue tinggalin Deh. Nggak. Baik banget. Lalu gimana? Kalau gue Kalau gua sih menurut gue, menurut lo ya ya udahlah, nggak apa-apa, maksudnya ya itu emang udah masa lalu gitu loh. Nggak usah dipikirin juga, itu kan yang jalanin kan lo sama dia sekarang, ya kan? Kayak ngapain dipermasalahin gitu loh. Kayak itu kayak ya udahlah. ini nggak usah diungkit gak sih? Nggak usah diungkit. Tapi kalau ada orang yang temen lu nih, orang pakai cewek dulu, tapi dia kayak buka-buka aibnya. Oh itu gue tahu tuh orang. Kesel. Yang enggak Kesel aja, lah. iya. Kalau gue kesel ya. Berarti nggak lu? Kalau gue kesel, Iya. kenapa lu buka-buka aibnya gitu, ngerti gak sih? Iya sih. Pasangan gue aja udah ngelupain. Nah, Kalau gue udah gak pernah ngungkit lagi, gue juga gak ngungkit lagi. kayak gue pernah pakai cewek lo tau. Nah itu gue gak suka banget ya. Gue gak suka banget kayak Enak loh. Itu mah ngajak ribut. iya, anjing gue baru gue tau kalau gue anjing Itu ngajak ribut. bukan ada penasaran, gue kayak apa sih lu anjing, kayak anjing dah. Gak penting banget tapi lo Ngajak ngomongin. ribut. Tapi lu terima tuh kondisi kayak gitu. Terima gue, apapun kondisi dia gue terima. Yang penting cinta sama orangnya. Iya benar. Bukan kondisi fisiknya, bukan. Iya. Yang penting cintanya. Tapi sebenarnya fisik gue kadang. Pengen Kalau lurus. kalau fisik itu gue nggak perhatiin, maksudnya kalau fisik badan nih kayak muka gitu ya. Siapa sih yang nggak mau sama cewek yang cantik menurut kita gitu kan? Nggak munafik gitu. Yang penting tulus. Bener. Baik. Heeh. Bikin kita nyaman. Heeh. Dan suportif. Suportif aja. Dari tadi dia ngomong suportif dulu gak sih? Anjing betul. Suportif. Heeh. Suportif. Nah, harus gimana? Lo lagi. Gimana Sam? Gue lebih mikir gini sih, kenapa kalau misalnya dia cinta emang harus pacaran? Menikah. Langsung nikah gitu, harus kan. Iya, kenapa orang selalu berasumsi
pacaran itu juga status. Ini kayak konteksnya nih, kayak tahu nih gue di konteksnya nih. Coba. Soalnya ini dari pengalaman ini juga sih. Pengalaman kalian berdua. Kenapa harus ada status? Iya. Maksud gue kalau lu cinta ya kenapa harus ada status gitu? Kalau cinta harus ada. Kenapa harus ada status? Berat juga sih. Ya gimana ya? Sam, menurut lu gimana? Kenanya. Oh iya. Maksudnya menurut gue itu gimana ya? Sebagai simbol. Sebenarnya agak berat juga sih kalau misalnya lu Kan kalau hubungan itu kan sebuah status. Iya, status. Status dimana kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak udah ada sign-nya gitu kayak ini gue punya si Iksan Bosir tapi udah ada name tag-nya. Iksan Bosir kayak ibaratnya kayak anjing mau nempatin kekuasaannya tuh pakai air kencing dia. Iya, ada name tag-nya. Iya gitu. Kayak ini gue udah belong to Iya, someone iya. gitu loh, kayak hati gue tuh udah dimiliki sama dia gitu. Kayak tapi emang nggak harus sih sebenarnya. Cuma tergantung masing-masing individunya juga, lu mau dianggap harus ada status apa enggak gitu loh. Kalau Iksan orangnya itu nggak harus ada status kan. Kayak ya udah let Iya. ya udah jalanin aja gitu loh. Tapi dari pihak satu lagi pengen ada status. Berarti gimana? Sebuah pengakuan, Pak. Kalau gue ya soalnya Iya. yang gue jalanin sekarang Lu lebih enak kemana tuh? gimana ya? Tapi enggak. Ini balik lagi ke lu ya, Balik lagi? Enggak, kalau lu tuh harus ada status gak sih dengan yang sekarang? Dengan yang sekarang. Dengan Kalau sekarang, Iya. kalau sekarang Iya. itu gua belum ada. Oh belum ada status. Gue lu Kita- harus ada status gak sih? Lu pengen ada status? Pengen gak ada status? Pengen sih, Pengen. pengen. Itu kan kayak udah menandakan kayak emang kita bukan maksudnya kita mempunyai dia seutuhnya Iya, gitu. iya. Kita kayak ya kita udah ada yang jaga gitu loh, maksudnya kita punya hati terus ada yang jaga gitu loh, kepercayaan. Kalau dari gue sekarang mikir nggak harus sih, San. Untuk sekarang ya. Mau capek lu pacaran. Iya, udah enough lah ini pacaran. Tapi suatu saat ketika gue ketemu cewek yang gue bikin gue kagum, pengen sih gue pacaran. Lu kan kalau cewek itu menurut kriteria gue atau yang bikin gue kagum, beda loh. Tapi dia bukan kriteria gue nih, tapi dia bisa bikin gue kagum. Itu pengen banget gue pacarin kayak. Ya sebelumnya tuh gue nggak pernah yang bikin gue kagum gitu loh ketika. Iya gua Kayak tahu nih. Kayak lu deh, Iya. lu ketemu Tara Basro. ya gua admire ininya sih kayak kemampuannya. Nah, itu Nah, dia gue admire dengan Ya kecantikannya nomor 2 Iya, bisa iya, jadi iya. nomor 2 atau bisa jadi nomor 1. Ya kan intinya kayak cara berpikir, cara pandang seseorang aja gitu loh. Kayak lu pinter banget deh, lu tahu segala film atau segala buku gitu loh, atau segala lagu yang mungkin gua nggak tahu atau gua baru tahu gitu loh. Kayak pikiran lu apa namanya, kayak Beda. bikin gua itu aja sih, Amazed sama dia. amazed aja. tapi balik lagi sih kalau itu tergantung orang. Ada yang pengen mereka dalam satu hubungan karena pengen gue milikin lu seutuhnya, atau ya udah jalanin aja, komitmen. Iya, komitmen. Sebenarnya masih pacaran belum seutuhnya banget. Iya, gue ngerti nggak menutup kemungkinan lu mau ambil komitmen atau pacaran itu bakal cabut-cabut juga. Even lu udah berkeluarga juga ada kemungkinan untuk cerai juga gitu. Kita kan nggak tahu. Karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti dari lu sendiri tuh emang nggak mau ada hubungan atau belum pengen ada satu hubungan? Sini langsung tag ya. Kalau gue lebih mikirnya gini, karena cinta itu kan yang dari gue bilang, cinta itu sesuatu yang menyempurnakan kekurangan. Iya. Kalau misalnya pacaran, ujung-ujungnya nanti ada putus, kenapa harus ada pacaran? Iya, benar. Jadi itu belum kan ada namanya cinta. Jadi menurut gue Terus apa gunanya menikah kalau gunanya cerai? ya berarti dia tidak seutuhnya Nah, mencintai. Dia belum tahu definisi cinta itu apa ya. Sama hubungan gimana? Maksudnya Iya. lu kan lu dalam konteks nggak pacaran kan? Ya, Hubungan. Nah, terus kalau hubungan relasi lu sama dia gimana maksudnya? berarti itu belum kan sampai titik mencintai, tapi hanya saling suka dan saling menyayangi. Oh, Iksan. Iksan ini anak percuma. Enggak, maksudnya lu
dalam ini tuh lo sebenarnya cinta apa sayang apa suka? Nah iya, lu sama yang sekarang Ini bisa aja langsung di tag. lebih utama kan sesuatu lu suka mengagumi orang, lama-lama melihat kepribadiannya menjadi sayang. Iya benar. Akan sayang itu kalau sudah timbul rasa saling percaya akan menjadi cinta. Ada puisi banget, puisi. Gila keren banget kan sih orang anjing. Keren banget lo tuh. Jadi untuk di tahap ini ya hanya sekedar sayang. Tapi dari pihak sana udah kayak minta-minta kelasnya. Nah, cara lu menanggapinya gimana? Ketika dia minta kelasnya dari lu? Iya. Cara meyakinkannya gitu. Iya, cara meyakinkan ya udah gua gak kemana-mana. Iya. Kamu mau nikah? Iya. Itu memberikan suatu kepercayaan, suatu pemikiran yang gue percayai. Yang membuat dia mempercayai gue. Oh, jadi biar ya udah. Apa hal itu apa? Contohnya? Ya, itu percayakan hal gue akan selalu dekat sama dia. Komitmen namanya komitmen. Iya, lu jatuhnya kayak membangun suatu hubungan tapi nggak komitmen. Enggak ada. Harus Nggak ada, iya. Katanya sehubungan. Iya, Iya, tapi bener. ada komitmen nggak situ? Iya, lu udah komitmen enggak juga kayak bakal sama dia terus. Nggak, Ada Kalau di sini, kalau mungkin untuk di gua belum akan sampai ke jenjang. Oh, belum sampai. Ah, belum. Belum sampai. Belum sampai. Belum Karena sampai, ya? karena Oke. belum akan ada menimbulkan suatu cinta di Iya, dalam. Tapi lu ada cinta gitu nggak ada? Belum ya. Ada rasa cinta nggak? Kan belum. Tapi kalau misalnya lu kehilangan dia gimana? ya Pasti dong sakit hati. Pasti dong. Mungkin enggak dong, nggak mungkin enggak dong, bener gak gue? Kayak lu kalau ditinggalin terus dia pacaran Oh, sama iya. orang lain. Karena udah capek sama orang tuh nggak punya pasti nih maksudnya. Iya kayak dia udah nyerah, dia udah capek sama lu. Kayak oh, malah kita yang nanya. Kita yang nanya sama dia. Gimana nih, Wak? kalau gue lebih kayak ya udah jalanin aja karena itu udah apa sih namanya ya, Takdir dah. hak dia, hak dia untuk memilih. Iya, lu nggak bisa Tapi, maksa. untuk kekecewaan Pasti ada. akan hanya gue yang tahu. Oh, itu lucu banget anjing. Kira banget sih nggak sih kalau punya masalah tuh dipendam aja gitu. Tapi emang baik lagi sih orang-orang kalau gitu. Kalau Karena nggak bisa lu paksa buat pacaran gitu. Ketika dipaksa emang gak enak. Ngocok lucu. Tuh, gue udah FWB apa ONS? FWB atau ONS? Iya. FWB. Kenapa FWB? Bisa selamanya, bisa hari-hari, berhari-hari. Iya, bukan gitu maksudnya. Kalau FWB tuh kayak dimana saat kita butuh dia kayak siap. Sebenernya FWB tuh, nih ya, orang tuh FWB tuh benefitnya Enggak juga. iya, itu nggak juga kan? Soalnya kebanyakan orang-orang, terutama cewek ya, gak mau FWB tuh pasti mikirnya Kayak gua Belum gitu dulu. belum. Iya. Masukin ya. FWB tuh bisa jadi ya udah masukin kayak apaan bang? Gak ngerti gue. FWB kalau emang lu dalam nggak pacaran hubungannya kayak jatuhnya hubungan tanpa status. Iya. Kalau emang lu dalam suatu hubungan terus FWB, makanya lu selingkuh. Iya. Itu gue bingung deh sama FWB sama Friends with benefit. Apa apa? HTS. HTS. Oh, HTS. HTS itu. Kan hubungan tanpa status. Heeh. Lu kayak FWB, friends with Benefit ya. Iya. Benefitnya banyak. Enggak maksudnya. Enggak, gua kayak itu aja sales. Kita lagi benefitnya. Nah, ini Ini yang gua. nih ya, Wak. Ini. Benefitnya nih, Wak. Apa aja? Benefitnya nih apa? Nah, yang gue pelajari, nggak pelajari sih, gue research, melakukan riset di Twitter, Oh. Sisa sendiri. di Twitter. Jadi banyak cewek kayak benefit itu tuh menurut mereka tuh duit. Jadi lu merum dikasih duit, itu benefit dari mereka tuh duit. Enggak, Kalau menurut gua itu cewek BO. Ih, cewek. Cewek BO, tapi mereka nggak mau disebut cewek BO. Karena menurut mereka tuh kayak pelacur. ya kan friends with benefit itu teman, cuy. Iya, friends. Dan mereka tuh melakukannya dengan stranger ya. Ya bukan FWB dong. Iya dong, booking dong, BO dong. Iya. Kalau FWB menurut gue ya lu sama temen lu. Misalnya lu sama siapa lah, sama A misalnya kan. Benefitnya bisa dia jadi tempat curhat lu, bisa lu kadal sama dia, atau even lu sampai. itu Tapi yang banyak yang masih awam, kayak masih orang tuh FWB tuh dikira. Nah ini orang-orang tuh butuh pelajaran tentang apa itu FWB. Ada. Iya. kadel. Ya, ngomong kadal ya, di Twitter tuh ada muka kadal cat.
Cuddle care. Di Twitter ada. Apa? Cuddle care. Jadi tuh lu Oh iya, gua nemu tuh di Twitter malam Lailatul Qadar. 600.000 per hari, satu hari 24 jam. Gua tahu. Gua gimana ya? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. kayak cuddle care buka jasa cuddle care lu bayar. Jadi gini, gua pernah Mending cuddle sama cowok gak sih anjing? Loh, oh enggak. Lu misalnya sama cowok-cowok nih rame, teman-teman lu ngumpul di mana? Kayak lu lagi misalnya di ruang tengah. Lu mundur dikit kena batak. Kami aja lu kayak kan kadang nggak harus lu buka baju semuanya kan, kayak lu cerita gitu. Iya, bukan kadal itu, kadal tuh kayak Peluk-pelukan. peluk-pelukan sambil tiduran sambil Oh, bobo-bobo gitu. manja gitu loh. Oke, salah. Sambil bobo-bobo manja, iya. Kayak ya udah sekedar tiduran sambil pelukan, terus kayak lu mainin gitu. Kamu gimana hari kamu iya, gitu iya. kan, kayak itu suatu yang apa ya? Intim, romantis gitu. Ngocok lucu. Ayo, apa lagi? yang tadi tuh. Apa? FWB? FWB. FWB. Gue nggak pernah FWB, gue nggak pernah FWB. FWB, WNS, HWNS gue belum pernah. Karena gini, gimana ya, FWB itu menurut gue sama aja, kalau misalnya lu punya pacar, lu punya FWB, lu harus selingkuh sih. Iya. Kalau lu mau itu mau ONS, one night stand, lu sama dia ngerum malam, besok udah kayak gak ada apa-apa. Ya lu nggak usah ngecek lagi, nggak usah ada. Iya mending kayak gitu. Maksud gue daripada lu FWB, kasihin cewek lu, gitu sih. Terus tuh ONS juga kasihan kan. iya kan sekali doang, one night stand. Ya, jadi nggak harus lu ketemu lagi, segala macam. Kemungkinan chat atau teman itu dikit. Ngocok lucu. Gue cerita ya, jadi gue main Twitter. Jadi first account gue itu kalau gara-gara gue masukin birthday gue, jadi gue bikin Twitter yang kalau ini 2011, umur gue belum 13 tahun, akhirnya di-lock dari pihak Twitter. Terus gue bikin akun lagi, disebut akun alter. Nah gue juga nggak tahu alter itu sebenarnya apa. Akhirnya gue bikin segala macam, gue reply-replyin base di Twitter segala macam, sampai akhirnya followers gue sekarang 400, masih dikit sih 400. Dan itu temen dari Twitter semua, nggak ada yang dari luar, cuman kayak ya Fior, Iksan, gue belum follow, nggak tahu belum itu. Nah terus itu ya udah gue chat-chatan segala macam, ketemu jalan nonton gigs bareng pernah gue. Dan emang konteksnya gue kayak udah temenan. Karena gue gini, ketika gue ada chatan sama tuh cewek dan udah asik gue nya, dia tuh nganggep gue sahabat. Pengennya, karena dia cantik, pengen deketin, tapi karena dia udah nganggep gue sahabat, karena ketika lu deketin sahabat lu sendiri itu susah kan buat jadi pacar, kecuali Iksan. Kecuali Iksan. Nah itu susah, karena gue paling kalau udah asik banget sama orang, enggak sih, kalau dia asik sama gue ya gue asik balik gitu. Ya meskipun gue dari awal gue asik, tapi ada orang yang kayak balasnya tuh feedback gue tuh kayak anjing, kayak cuma iya, udah. Iya kayak pernah ada satu kayak gitu, dua orang lah. Gue balas gini deh, sorry banget ya lu nggak asik, gue blok. Gue gituin gue kayak ini gue tuh udah berusaha baik ke lu gitu. Kenapa feedback lu kamu gini? Iya kayak gue cabut dong. Ini jadi waktu gue tahu dia, lu masih kontakan gue. Catatan, iya jadi terus ketahuan, saya udah nggak putus, tapi kayak dia maafin gue karena dia wajarin gue karena dia juga kayak lagi sibuk segala macam. Kira udah nggak chatan, gue chatan lagi sama dia setelah putus. Habis itu di ghosting tuh 3 hari, soalnya dia lagi sakit. Gue ada temen gue yang pernah digusur. Udah chatan lagi setelah 3 hari, terus di ghosting gue lagi. Itu gue sampai spam chat di line, di WhatsApp, gue spam telepon, gue balas SG-nya. Padahal tuh dia ngebikin SG, nge-tweet juga. Sampai gue mention di Twitter, kenapa lu nggak balas gue? Sampai satu hari gue lagi di Absolut, gue telepon, akhirnya dia angkat. Dia nanya intention gue ke lu apa sih? Intention lu ke gue apa? Emang apa sih? Gue bilang itu kan deket lagi kayak dulu. Terus sampai akhirnya enak banget, gue capek banget. Gue tanya, emang dulu udah ada yang lain di sana? Terus dia show gini, ini hal yang paling menyakitkan sih. Iya, untuk pertanyaan itu gue gak pernah nafik sih. Dia tuh gitu. Jadi ya, secara langsung dia bener sama cowok lain kan. Pesan bersirat. Iya, ya itu kayak anjing. Akhirnya gue kayak udah
2 kali tuh gue di ghosting sama cewek di Twitter. Akhirnya gue kayak capek lah gue nyari cewek di Twitter. Karena kalau gue nyari cewek di real life, gue kayak teman kampus, teman SMA gue tuh udah tahu semua gimana orangnya. Terus gue kayak ya udahlah, si Kijul nih orangnya asik buat jadi temen, jadi nggak mungkin buat jadi pacar. Soalnya gue pernah deketin sahabat-sahabat gue sendiri dan akhirnya emang nggak jadi gitu. Jangan pacaran sama teman kampus. Kenapa? Pengalaman bos. Kenapa Ben? Nggak enak. Nggak enak kenapa? Jadi Awasin. Diawasin. bukan. Kalau gue ya, Nah, kalau gue. Jadi ini kan ada masalah personal nih, gue sama dia. Pas lagi. Lu sama pacar lu nih, misalnya yang habis kampus. Iya. Kayak terus? Nah, pas lagi ada project ke bawah emosinya. profesional. Iya, jatuhnya nggak iya, profesional. iya. Salah banget bro Iya, di iya, situ. bener. Kayak padahal gue kayak udah menyampingkan Iya, iya, itu bener, semua bener. maksudnya Ya, demi hasil yang bagus gitu Iya, loh bener. project kita. Kayak dia malah kayak ngomelin gue, padahal gue salah aja nggak anjing. Iya kan? Ya gitu sih, Iya. kalau udah emosi pasti apa Terus kalau nggak enaknya tuh kalau di kampus beritanya tersebar cepat. Iya, tetap kalau masalah sama suatu orang yang ikut semua orang gak sih? Iya, semua orang ditanyain, lu kenapa emang tadi sini Jadi gini ikut gini? campur Iya, semua. jadi ikut Iya, campur. bolos banget kayak gitu. Kayak kalau udah masalah ya udah sih, Ya maksudnya ya udah. cerita ke satu orang aja. Personal asal Jangan cerita ke receh. semua orang dan lu nyebar kebencian ke orang lain juga. lu tuh kalau benci kan ada. Nah, kebawa teman-temannya kebawa benci sama gua. Iya. Benci gak ada aja. Gue paling geli, gue paling geli. Jujur gue paling geli ya. Orang berantem, ngupload di Instagram, di Twitter, Galau kayak. galau kayak dengerin lagu, terus bukan. apa? Apa teh namanya? Ngapus foto. Bukan. Apa tuh? Enak ya yang sehari-harinya adem-adem aja. Oh, iya. Suatu sindiran Iya, tersirat halus, gitu ya, ya. tersirat gitu. Terus kalau enggak, kalau udah habis putus ngapus foto di Instagram, Iya, di blog. di blog. Tapi gue nggak menyalahkan orang yang ngeblok mantannya ya. Ya nggak masalah. Pertama maksudnya itu pasti dia self feeling. Karena dia nggak mau ngeliat tuh mantannya, jadi kayak yaudah gue nggak mau sedih dulu gitu. itu. Nge-mute, Bisa ngeblok jadi, tuh gue. kalau di blog ya aku ngomong dulu deh. Iya. Terus lupain. Soalnya orang banyak orang yang bilang tuh kalau ngobrol tuh ke kanak-kanakan. Padahal enggak. Itu balik lagi ke diri lu, buat self feeling, Iya, buat kayak emang gua nggak mau ngeliat muka dia lagi dulu. iya, nggak mau lihat lu dulu. Karena gue pengen ya udah gue ngajarin diri jalan hidup gue dulu gitu. Makanya masih baper gitu. Iya, takutnya kayak gue udah berusaha move on, tiba-tiba gue ngeliat lu sama cewek lain. Iya. Galau lagi. Soalnya mantan gue ngeblok gue dengan alasan dia pengen fokus sama debat dia, sama lomba dia, kuliah dia, kayak gue ya udah oke, nggak apa-apa. Selama debat anjing, gue bilang debat anjing. Selama itu demi kebaikan lo ya gue nggak masalah. Terus gimana gitu tuh? Apa? Iya. Yang nggak bisa. Masalah lo. Oh, ya udah kata dia kalau misalnya ada apa, gue bilang ke dia kalau ada apa-apa lo unblock gue aja, WhatsApp gue atau lain gue, chat gue nggak pernah ngeblok lo soalnya. Tapi itu baik-baik kan? Putus baik-baik ya? Gue putusnya alasannya jenuh sih. Jenuh nggak sama dia, gue sama semua jenuh. Pernah gak sih lu kayak ngerasa capek sama semua? Iya, gue kayak ngerasa waktu kemarin sih kayak ngerasa capek dengan semua, terus Iya. gue kayak nggak ngerasa apa-apa, hambar banget, kayak numb banget gue. Sama anjing deh, Terus itu kayak, ngerasain. wah anjing gue kehidupan gini-gini aja. Sama ya, sumpah gue kayak gitu. Monoton, terus nggak ada yang baru, terus gue mau ngapain juga mager. Di rumahnya di Dan itu dampaknya. Coba mager juga, maksudnya bosen juga, jenuh. Dampaknya ke gue tuh, wah itu gak enak banget. Gue berantem sama bokap gue. Tuh. Terus gue jauh dari temen gue. Gue putus Batin sama aja temen gue. udah. Iya. Batin. Itu yang gue kayak, anjing tuh gue gak seharusnya kayak gini. Dan orang-orang nyuruh gue untuk me time. Gue tuh orang yang paling gak bisa me time. Nongkrong sendiri tuh gue gak bisa. Nggak bisa. Nggak Lu bisa. harus belajar apa nih? Jawabannya. Bisa kan enak, dia ada buku, bikin puisi kan, segala macam. Gue pernah sekali ngerasain nongkrong di tempat kopi di dekat kampus gue sendiri. Gue main HP aja. Nggak seru banget ya kata gue. Gue butuh satu orang buat temenin gue. Sama Ki. Personal gue juga nggak Iya bisa kan, sendiri. nggak bisa. Baru ini doang nih gue nyoba nonton sendiri. Gue sebelumnya nggak pernah nonton sendiri. Kemana enak sih orang nonton sendiri? Emang kayak gue belum pernah nyoba dulu. Gue nggak pernah nonton sendiri baru kemarin. Ini orang nonton sendiri mulu dalam gue. SMA anjing. Ah, nonton sendiri. Kaki banget ya. Kecuali kalau nunggu pengen banget ya, baru bisa sih kayak
kayak Avenger gitu bisa gue. Gue nggak bisa. Baru-baru ini doang bisa 2 kali apa 3 kali tuh. Nonton apa? Pas sama pacaran, pas dulu pacaran pernah nonton sendiri? Nggak pernah. Tapi gue pernah pacaran. Jadi satu studio. Jadi sama si Beda kursi ya A. ya di DM. Gue datangnya barengan. Jadi gue sama pacaran gue, terus mantan gue juga datang barengan sama temennya. Nonton filmnya sama. Jadi gue pacar gue di atas, mantan gue di bawah. Terus dia ngeliatin gue ke atas segitu anjing. Demi Allah gue nih sadar-sadar itu kan gue sampai ke bawah, orang masih ngeliatin gak sih, orang masih ngeliatin gak sih, ini makanya. Terus cepat mantan gue. Itu dah. Oh iya. Ngocok lucu. Ya udah sekian dari kami. podcast kali ini. Sudah. Satu lagi. Gua Afior. Gue Gijo. Kita berdua cabut. Sampai ketemu di Ngocok-ngocok. Ngocok. Sebelumnya. Selanjutnya. Dah. Ngocok lucu. Gak ada ngocok lucu gitu. Ayo ngocok lucu. Ngocok lucu. Seru. Bisa. Nggak ada kompak-kompak. Heran gue.